Ahlan wa sahlan Ustaz Budi. Halo, selamat datang saja Pak. Insyaallah. Di episode ketiga Hikayat dalam Ayat masih melanjutkan tentang sifat-sifat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya membaca ayatnya. Saya dengarkan. Kita coba ayat yang di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Itu pilihan luar biasa saja Pak. Ini ayat masyhur di masyarakat kita, seringkali Ya. dijadikan seremoni mereka. Bahkan anak baru lahir kadang-kadang. Masya Allah. Pas berarti ya. Masya Allah. Supaya kita juga tahu saat ayat itu dikumandangkan di masyarakat, kita tahu isinya apa. Ini yang menarik. Iya. Dan ini dahsyat pilihan Ustaz Ja'far tentang ayat ini. Allah menyampaikan laqad ja'akum rasul. Telah datang kepada kalian rasul. Rasulullah Muhammad SAW. Min anfusikum. Rasul itu dari diri kalian, bukan orang asing buat kalian. Kemudian Allah menyebutkan 3 sifat mulia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi merasa berat sekali atas penderitaan kalian. Harisun 'alaikum. Nabi sangat antusias untuk kalian mendapatkan keimanan dan kemanfaatan serta petunjuk. Harisun 'alaikum. Yang ketiga adalah bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Nabi itu punya belas kasih dan sayang. Allah. 3 ini. Sejarah membuktikan itu. Ujian langit tidak pernah salah. Dan sepanjang hidup Nabi SAW membuktikan 3 sifat itu. Kita mulai saja, Far. Saya ingin berikan beberapa contoh tentang Azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz itu merasa sulit, rumit, berat. 'Alaihi ma 'anittum. Berat rasanya untuk beliau. Ma 'anittum, kata anat itu artinya al-masyaqqah. Apapun kesulitan, mungkin musibah yang menimpa kalian, menimpa umatnya. Itu Nabi berat di hati. Ini mestinya kalau ini sering ayat Ja'far sampaikan, sering dibaca. Mestinya ini kita teladani dari Rasulullah SAW. Kegundahan Nabi. Kegundahan Nabi ketika umatnya mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah. Masya Allah. Hari ini Ja'far, betapa banyak musibah menimpa umat ini. Kalau kita betul meneladani Nabi, kita akan merasakan berat di hati kita betapa yang menimpa saudara kita itu memberi efek sangat berat buat hati kita. Kalau kita meneladani Nabi SAW. Mari kita lihat akhlak Nabi SAW. Ketika hijrah, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kisah sahabat yang hijrah itu kisahnya beragam, sangat banyak. Yang pasti, tidak ada hijrah yang tidak perlu pengorbanan. Nah, itu selalu kaidah. Kaidah. Orang kalau mau berpindah dari negeri, tempat, atau kebiasaan yang buruk menuju yang baik, itu pasti akan ada begitu banyak kisah dramanya, dan ada Allah meminta pengorbanan kita. Minimal berpisah dengan orang yang dicintai. Di antaranya. Saya ingin sampaikan kisah Suhaib Ar-Rumi. Masya Allah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan sendiri aslinya bukan orang Mekah. Tinggal di Mekah. Kemudian beliau menjadi seorang pengusaha. Kemudian punya harta. Rasul mendapat wahyu, beliau masuk Islam.
Begitu Nabi dakwah 13 tahun dapat perintah hijrah. Begitu Nabi hijrah, Suhaib ingin hijrah. Ini bukan yang pertama, Ustaz, yang di Habasyah, bukan? Bukan, ini hijrah yang ke Madinah. Madinah, Yatsrib. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Semua sahabat bersiap, termasuk Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kemudian Suhaib bersiap, kemudian Suhaib mengumpulkan hartanya yang bisa dia bawa, kemudian dia berangkat. Begitu dia berangkat, dia dicegat oleh sekelompok Quraisy, orang Arab Mekah. Ya. Begitu dicegat dia, kemudian ditanya mau kemana? Dia bilang mau hijrah, mau ke Madinah saya. Toh Suhaib tidak punya kepentingan dengan kekuasaan. Seharusnya aman. Toh saya hanya orang yang tinggal di Mekah, mencari uang di Mekah. Kali ini saya mau pindah ke Madinah. Salah saya di mana? Terserah saya. Tapi kemudian orang-orang Quraisy ini, bukan hanya masalah kamu mau pergi. Ini kejahatan orang-orang kafir bisa kayak gini. Orang Quraisy mengatakan, baik, kalau kamu ingin pergi meninggalkan Mekah, kamu boleh pergi. Karena orang Quraisy tahu Suhaib Ar-Rumi nggak punya kepentingan apapun. Silakan pergi. Tapi tidak dengan hartamu. Tidak dengan hartamu. Harta tinggal di sini. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi meninggalkan hartanya. Bahkan sebagian harta sebenarnya Suhaib sembunyikan di sebuah tempat. Kata Suhaib, harta saya sembunyikan di sebuah tempat. Tadinya orang Quraisy sempat agak ragu, jangan-jangan dia bohong, pergi gitu ya. Kata Suhaib, sejak kapan saya berbohong? Masya Allah. Orang Quraisy mengatakan, iya, pengikut Muhammad tidak ada yang berbohong. Allahu Akbar. Masya Allah. Pengikutnya saja nggak berbohong, apalagi nabinya. Masya Allah. Maka akhirnya mereka melepas Suhaib Ar-Rumi yang memiliki harta banyak, berangkat untuk memenuhi panggilan hijrah Allah dan Rasulnya dengan harta nol. Nihil. Hanya baju yang menempel di badannya. Setelah semua yang dia kumpulkan. Setelah semua dia kumpulkan selama ini. Berat sekali. Berat. Bisa bayangkan ya, orang bekerja, orang berusaha, itu harta halalnya, bukan harta haram loh. Itu harta halalnya. Bayangkan, dia harus tinggalkan demi orang-orang zalim itu. Suhaib lebih menjaga agamanya daripada mempertahankan hartanya. Agama itu paling mahal dalam hidup. Tapi itu tetap, biar bagaimanapun orang punya kesedihan. Kurang lebih 500 km Mekah Madinah, Suhaib melakukan perjalanan. Minimal akomodasi gitu. Itu nggak ada. Ya artinya setidaknya paling hanya itu yang dipersilahkan untuk dibawa. Begitu Suhaib berangkat ke Madinah, Nabi SAW saat itu sudah ada di Madinah. Posisi Nabi sedang di Kuba. Orang-orang kalau datang dari Mekah itu pasti lewat Kuba dulu baru masuk ke Madinah, Masjid Nabawi. Begitu Nabi SAW melihat Suhaib dari kejauhan datang. Bayangkan Suhaib tidak membawa apa-apa. Apakah dia sendirian? Sendiri. Masya Allah. Berat buat Nabi SAW. Azizun alihi ma'anittum. Berat buat kalian, ya Allah. Ini umatku demi untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka Nabi, di hadapan banyak orang, Nabi berteriak. Mengulang kalimat yang sama 3 kali. Rabbi hal bai' ya Bayahya. Rabbi hal bai' ya Bayahya. Rabbi hal bai' ya Bayahya. Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah panggilan untuk Suhaib Ar-Rumi. Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Nabi menghibur dengan beruntunglah perdaganganmu. Hitungan dunia rugi besar. Habis harta saya. Harta halal saya habis. Kalimat Abu Yahya, Nabi tidak menggunakan kalimat Suhaib. Rabbi halbai ya Aba Yahya. Dalam Arab, Abu Fulan, Fulan, ya kan? Itu namanya kunyah, betul ya? Namanya kunyah, sebutan panggilan yang menghubungkan kita, ayahnya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, saudara-saudara. Dalam Arab, kunyah itu fungsinya untuk memuliakan orang lain, salah satunya. Maka artinya Nabi ingin memuliakan, menghormati,
atas semua yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dengan panggilan Abu Yahya. Itu panggilan Suhaib, kunyahan Suhaib. Rabihal Bai'a Abu Yahya, Rabihal Bai'a Abu Yahya, Rabihal Bai'a Abu Yahya. Itu betapa menunjukkan bahwa azizun alaihi ma'anittum. Berat buat Nabi SAW. Maka Nabi harus menghibur umatnya. Di hati Nabi lebih berat daripada apa yang terjadi di hati Suhaib. Hanya Allah yang tahu tentang betapa sedihnya Nabi SAW melihat apa yang tertimpa, musibah yang menimpa umatnya. Memang untuk Islam. Suhaib melakukan untuk Islam. Tapi itu dia harus mengorbankan begitu banyak pengorbanan. Masya Allah. Nabi mencoba menghibur umatnya. Itu ketika pengorbanan seorang Suhaib. Kalau satu orang saja membuat Nabi sedih, apalagi peristiwa yang terjadi di bulan yang sama. Terjadi 2 kali musibah besar. Yang ini terjadi setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud di bulan Safar, itu terjadi 2 peristiwa di bulan yang sama di tempat yang berbeda. Yang satu peristiwanya dikenali dengan peristiwa Ba'tsur Raji'. Yang kedua dikenali dengan peristiwa Bi'r Ma'unah. Ba'tsur Raji' dan Bi'r Ma'unah itu peristiwanya mirip tapi tempatnya berbeda. Nah, ini juga pelajaran mahal saja Far sebelum tema azizun alaihi ma'anittum. Ini kan sebenarnya salah satu analisanya adalah gara-gara muslimin banyak yang syahid di perang Uhud. Nabi juga terluka, bahkan sempat diisukan Nabi juga meninggal. Itu membuat Arab-Arab selain Quraisy itu berani sama muslimin. Tadinya mereka maju mundur itu. Akhirnya orang-orang ini itu berlaku kurang ajar pada muslimin. Jadi muslimin tidak boleh sempat lemah. Itu kaidah. Tidak boleh sempat lemah. Orang semakin kurang ajar pada muslimin. Maka ini ada orang yang datang dari, ada namanya suku Ri'il dan Dakwan. Itu yang Bi'r Ma'unah. Ada Udul Waqarah, itu yang Ba'tsur Raji'. Kalau Ba'tsur Raji' itu wilayahnya ke wilayah arah Hijaz, Bani Huzail. Kalau yang Bi'r Ma'unah ke arah Najd. Ini satu ke barat, satu ke timur. Peristiwanya di bulan yang sama, kurang lebih. Di bulan yang sama. Kemudian cara mereka meminta juga sama alasannya. Mereka berpura-pura masuk Islam. Mereka minta dikirimi dai. Maka Nabi kirimkan. Dengan senang hati Nabi kirimkan. Dan yang Nabi kirim bukan sembarang orang. Yang dikirim adalah Al-Qurra. Al-Qurra itu orang yang ahli Quran. Dia membaca Qur'annya bukan hanya indah, tapi menyentuh jiwa. Dan Ashabul Quran itu orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka mereka punya posisi yang tidak biasa. Maka Nabi kirim. Disebutkan bahwa yang ke arah Raji' itu 10 orang. Yang ke arah Najd, yaitu ke arah Bi'r Ma'unah, 70 orang. Total 80 orang saja. Itu ahli Quran semua. Orang-orang terbaik Nabi. Orang terbaik Nabi SAW. Bayangkan itu. Singkat kata ternyata dua-duanya dikhianati. Ternyata mereka pembohong. Bahwa ternyata kemudian dengan kisah heroiknya para sahabat, apa daya mereka hanya 10 dan 70. Mereka harus berhadapan dengan suku-suku itu. Ternyata mereka dibunuh. Allah musta'an. Itu pengkhianatan luar biasa. Kesedihan Nabi luar biasa. Itu yang membuat Nabi SAW. Itu yang kemudian mengawali kisah yang disebut dengan Qunut Nazilah. Maka sahabat mengatakan, kami melihat wajah Nabi luar biasa sedihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, belum pernah saya melihat kesedihan di wajah Nabi melebihi hari itu. Masya Allah. Sedih Nabi SAW. Di masjid Nabi duduk sedih. Wajahnya murung. Nabi sedih. Berat. Azizun alaihi ma'anittum. Berat. Masya Allah. Begitu juga kemarahan beliau terhadap berlaku kejahatan itu. Ya. Luar biasa. Ya.
Maka Nabi doa kunut nazilah. Itu musibah besar yang menimpa muslimin. Sebulan namanya Nabi kunut nazilah. Mendoakan kehancuran bagi Ri'il dan Zakwan dan Udul Waqarah. Nabi kunut nazilah di 5 waktu sholat. Nabi mendoa Allahumma al'an Ri'il wa Zakwan, Allahumma al'an Udul Waqarah, Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Bahkan ada yang disebut nama. Ya Allah laknat mereka, ya Allah laknat suku. Sejarah hanya menyebutkan bahwa 1 bulan Nabi kunut nazilah dan hancurlah suku itu. Ya itu di awal-awal Nabi SAW ada di Madinah. Ketika muslimin sedang membangun kekuatannya belum terlalu kuat, kemudian musuh Islam seperti itu. Sekali lagi ini akhlak yang luar biasa. Azizun alaihi ma'anit. Di kesedihan Nabi luar biasa, berat buat Nabi melihat musibah yang menimpa umatnya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Tapi di akhir nanti, itu kan setelah Uhud tahun 3 Hijriah. Nanti sudah menjelang jihad-jihad yang terakhir Nabi. Nabi tidak ikut berangkat kali ini, yaitu disebut dengan Mu'tah. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah Nabi mengutus, dan ini adalah utusan pasukan pertama Nabi yang sudah melewati Jazirah Arab. Karena Mu'tah itu sudah memasuki wilayah Syam. Dan Syam itu ada di bawah kekuasaan Romawi. 3 panglima besar. Gimana, Zat? 3 panglima besar itu. Betul, 3 panglima besar itu. Dan artinya ini merupakan pesan besar dari Nabi SAW tentang kita akan lanjutkan jihad ini sampai ke negeri lain. Kemudian Nabi SAW sebelum berangkat, Nabi sudah pesan kan, bahwa panglimanya adalah Zaid bin Thabit. Itu hibbu Rasulullah SAW. Itu orang yang sangat dikasihi Nabi karena itu putra angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah, maaf. Yang menemani beliau di saat yang berat di Taif, Ustaz. Betul. Zaid bin Harithah, orang yang menemani Nabi berdua jalan kaki hampir 100 kilo dari Mekah ke Taif naik ke gunung demi dakwah itu. Dan juga kesedihannya luar biasa juga itu. Terjadi di Ta'amul Huzni, tahun kesedihan. Zaid bin Harithah, putra angkat Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan dan itu Nabi menyampaikan 3 nama sahabat. Ya. Dan Nabi sudah mengisyaratkan itu, bahwa ketiga-tiganya akan syahid. Ya kan? Siapa Zaid? Ada Zaid tadi. Zaid bin Harithah. Dan Abdullah bin Rawahah. Dan Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah. Nama antum, nama kemuliaan itu. Nabi mengatakan silsilahnya. Ya, menyampaikan bahwa tentang 3 ini yang menunjukkan 3-tiganya akan syahid. Jadi sebenarnya Nabi SAW itu, walau mungkin sudah dapatkan berita langit buat 3-tiganya sebagai panglima akan syahid, bergantian. Begitulah peristiwanya, jauh di negeri Mu'tah sana. Kemudian ketika Madinah mendapatkan kabar syahidnya 3 panglima yang sebenarnya Nabi sudah tahu, ya, bahwa ini akan syahid. Itu membuat Nabi sangat sedih. Masya Allah. Sangat sedih. Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita, menyampaikan, saya melihat Nabi duduk di masjid itu sedih, Nabi wajahnya sedih. Setelah mendengarkan berita syahidnya 3 manusia mulia, putra angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan Ja'far, sepupu beliau, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abdul Muttalib, saudaranya Ali. Ja'far bin Abdul Muttalib. Kesedihan Nabi, bahkan sahabat mengatakan kesedihan Nabi itu terlihat betul di wajahnya. Nabi tidak bisa menutupi kesedihannya dan sangat sedih. Nabi duduk di masjid dan begitu sedih. Azizun alaihi ma'anitum. Sedih Nabi SAW. Dan tema Nabi melihat
sahabatnya dalam keadaan sulit, Nabi tidak bisa. Tidak bisa. Padahal risiko dakwah itu semuanya sulit. Iya. Tidak bisa. Itu hidupnya untuk umatnya. Maka sahabat sendiri yang mengatakan begini, Nabi itu kalau dimintai apapun tidak pernah berkata tidak. Iya. Pernah dengar itu. Ya. Bahkan mungkin Nabi nggak punya. Beliau akan tangguhkan sampai beliau bisa memberikan. Bisa beliau tangguhkan sampai beliau bisa memberi. Atau beliau memberikan jalan kepada siapa kamu bisa mendapatkan solusi. Masya Allah. Sehingga Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Siapapun yang meminta tolong, tidak pernah Nabi berkata tidak. Azizun alihi ma'anitum. Masya Allah. Berat buat Nabi, penderitaan umatnya itu berat buat beliau. Hijrah yang ke negeri Habasyah kan juga sama saja. Ya. Kalau tadi hijrah ke Madinah. Hijrah ke negeri Habasyah itu kan Nabi melihat saat itu baru 5 tahun pertama dakwah Nabi. Dan itu Quraisy sedang membabi buta, menghabisi muslimin dengan intimidasi, kalimat, mengolok-olok, menyiksa, bahkan ada yang sudah syahid. Semuanya. Termasuk keluarganya Ammar bin Yasir. Nabi melihat itu, kemudian kata Nabi, pergilah kalian ke negeri Habasyah. Negeri di mana di sana tidak ada seorang pun dizalimi. Sampai Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan kalian. Nabi tidak bisa melihat umatnya seperti itu. Maka sahabat hijrah bergelombang 2 kali. Kita tahu hijrah pertama Habasyah, hijrah kedua di Habasyah. Masya Allah. Makanya Nabi ketika mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini uridu darah hijrikum, itu memang bahagianya luar biasa. Betul. Sebagai sebuah solusi atas semua penderitaan umatnya. Betul. Itu hijrah yang ke Madinah. Hijrah ke Madinah, kata Nabi, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Itu pasti membahagiakan Nabi SAW. Ini solusi dari semua permasalahan sulit yang sedang menimpa umatnya. Masya Allah, itu akhlak mulia beliau. Tidak ada, Nabi mengajari kita tidak ada hidup sendiri, egois, yang penting saya senang sendiri. Hidupnya itu untuk umatnya. Sejak Far yang kesedihan Nabi SAW tentang umatnya, kalau ada yang menimpa beliau itu, para ulama mengatakan masyaqqa al-anat ma'anittum itu, atau kesulitan yang dihadapi itu bukan hanya urusan dunia. Tafsir juga mengatakan Nabi itu akan merasa beban berat kalau tahu umatnya celaka di akhirat. Masya Allah. Sedih buat beliau. Sedih beliau itu. Ya. Dan jadi beliau sangat sedih kalau melihat umatnya itu tidak selamat di akhirat. Ya. Maka itu kisah sangat banyak yang bisa kita lihat. Nabi sangat tidak mau melihat umatnya itu celaka. Ada kisah Arab Badui saja, Far. Kita tahu A'rabi, ya, masyarakat Arab yang tinggal di padang pasir, mereka biasanya adabnya kurang, ilmu juga kurang, ya kan? Mereka ada seorang A'rabi, suatu hari datang ke Nabi SAW. Sahabat sedang kumpul bersama Nabi. Kemudian si A'rabi ini datang ke Nabi. Kan A'rabi itu sederhana, mereka kan kamu Nabi. Allah kasih kamu wahyu, Allah kasih kamu ilmu, pasti Tuhan juga menitipkan harta yang banyak ke kamu. Itu bayangan mereka. Maka dalam peristiwa Nabi itu banyak A'rabi itu yang datang tuh tahu-tahu minta harta aja. Karena dipikir ya kan Tuhanmu yang ngutus toh, ya kan, dan semesta ini punya Robnya Tuhan, pasti nitipkan harta juga. Itu di kepala mereka, sederhana itu. Datang A'rabi kemudian minta, Muhammad kasih saya sesuatu, langsung. Bahkan A'rabi itu tidak punya adab seperti sahabat yang tinggal bersama beliau dengan menyebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah, gak ada. Muhammad. Maka tutup poin. Tutup poin aja udah. Tutup poin.
Makanya sahabat-sahabat yang adabnya tinggi bersama beliau itu Ya enak kalau banget itu. kalau Arabi datang itu ada senangnya ada tidak senangnya itu. Senangnya itu hiburan kali Ustaz. Bukan. Oh, bukan. Itu ada hadis lain yang nanti senangnya itu gini. Senangnya itu Arabi itu karena mereka tidak mengerti banyak ilmu. Oke. Tidak ada yang dikhawatirkan oleh mereka. Jadi mereka nanya apa saja. Oh, Yang kadang sahabat-sahabat senior itu tidak berani bertanya. Masya Allah. Nah, mereka tanya apa Iya, saja. iya, Itu iya. jadi ilmu buat mereka. Itu mereka Masya senang. Allah, Masya Kadang kami berharap ada Arabi datang. Karena kami nggak berani tanya gitu. Tapi yang buat sedih kayak gini. Nabi kedatangan Arabi itu, kemudian Arabi tiba-tiba minta, Muhammad bagi harta. Nabi kasih. Ya Allah, nggak ada. Nabi kasih. Orang nggak sopan kayak apapun Nabi kasih. Diberi Nabi. Nabi mengatakan, apakah aku sudah memberimu? Artinya sudah cukup pemberianku. Dia mengatakan, belum. Ini nggak seberapa pemberian kamu ini. Kurang ini. Allah, sahabat yang ada sekeliling sudah ingin berdiri marah. Kata Nabi. Nabi hadapi itu. Nabi tahan sahabat-sahabat yang sudah sangat emosi. Minta, dikasih. Kemudian bilang seperti itu. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya. Arab Badui itu ikut di belakang Nabi itu kurang lebih atau menjauh dari sahabat itu. Nabi keluar dari rumahnya. Nabi berdua dengan Arabi, sahabat lain tidak dengar. Nabi kasih lagi. Sudah cukup pemberianku? Dia mengatakan na'am. Ya. Jazakallahu min ahlin wa ashirah khairan. Arab Badui. Semoga Allah berikan balasan kebaikan untukmu. Untukmu karena kau memberikan kebaikan untuk keluarga dan kerabatku. Nabi kemudian berkata, Nabi tahu keadaan sahabat. Dia, Masya Allah. Kata Nabi, tadi waktu kamu berkata begitu, itu semua sahabatku marah. Maukah kamu mengulangi ucapanmu yang tadi itu di hadapan mereka? Yang jazakallah khairan tadi itu. Kata dia siap. Tidak masalah. Disebutkan riwayatnya, Arabi itu esok paginya, ada yang mengatakan sore harinya. Datang lagi ke masjid. Sahabat masih menyimpan itu. Kemudian Nabi dekati Arabi itu, kemudian Nabi bilang ke semua sahabat. Ini saudara kita yang kemarin membuat kalian marah. Tapi setelah pemberian saya yang kedua, dia sudah menyatakan cukup dengan pemberian saya. Betul, bukan begitu? Arabi mengatakan, "Na'am. Wa jazakallahu min ahlin wa ashirah khairan." Itu sahabat senyum, senang. Alhamdulillah. Pelajarannya di sini, Ustaz. Setelah itu Nabi berkata ke semua sahabat. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kata Nabi begini. Perumpamaan saya dan orang Arabi seperti ini. Itu seperti seseorang yang punya unta. Kemudian untanya lepas. Karena untanya lepas, semua orang mengejar-ngejar unta itu untuk menangkapnya. Bukannya unta bisa ditangkap, tapi unta semakin menjauh. Lari. Oh, ya. Sampailah si pemilik unta tahu. Dia lebih lembut dan dia lebih paham tentang untanya. Ketika unta itu makan di sebuah tempat, didatangi oleh si pemiliknya dengan lembut, kemudian dipegang, kemudian bisa dibawa pulang lagi. Kemudian Nabi berkata ke sahabat, andai aku biarkan kalian melakukan keburukan kepada Arabi, bahkan mungkin kalian membunuh dia, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka, itu Arabi itu. Kenapa? Karena memang dia tidak sopan pada Nabi. Tidak punya adab pada Nabi. Tapi Nabi tidak mau, jangan sampai dia masuk neraka. Walau tidak sopan, jangan masuk neraka. Allah. Jadi Nabi bahkan tidak mau ada umatnya masuk neraka. Azizun alaihi ma'anit. Azim, Masya Allah.
Akhlak Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Makanya suatu saat Nabi itu menyatakan gini dalam hadis beliau. Beliau mengatakan bahwa inna matsali wa matsalun nas. Perumpamaan aku dengan seluruh manusia yang ada itu seperti aku dan semua masyarakat ini. Itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu menyala, maka datanglah binatang-binatang kecil itu seperti laron itu. Iya, Datang, kita tahu laron Iya, datang mengerumuni api. Maka laron itu berjatuhan ke api. Mati, terbakar. Ketika orang itu mencoba supaya laron itu tidak mati, maka dia coba tarik itu apinya, tapi laron tetap mengejar api dan mati. Masya Allah. Itu perumpamaan dan Nabi mengatakan, wa ana akhidun bihujazikum. Ya, Aku tuh pegangi pinggang kalian. ya Allah. Jangan sampai kalian masuk neraka. Anak wa ana akhidun bihujazikum. Aku pegangi pinggang kalian. Tapi kalian tetap ingin masuk neraka. Maka Nabi SAW ingin mencoba menjaga umatnya. Nabi tidak ridho bahwa umat itu masuk neraka. Walaupun ada yang mencoba untuk ini ya, untuk masuk. Terus kesalahan, dosa, maksiat dilakukan. Tapi Nabi mengatakan, aku pegangi. Allah Masya Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Masya Allah. Harisun alaikum. InsyaAllah, harisun alaikum bil mu'minin. InsyaAllah, Raufur Rahim. Kalau di Masya Allah. Tuhan berikut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallah khair. Satu ini. Waalaikumsalam. Kita berjumpa di episode berikutnya. Harisun alaikum. Bismillah. Bismillah. InsyaAllah.